Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran dengan materi fungsi kuadrat. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah Ibu jelaskan tentang fungsi kuadrat, cuman ini kita ulangi kembali, mungkin ada yang masih belum paham. Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah titik puncak ya. Ketika kita bercerita tentang fungsi kuadrat, maka kemungkinan bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh 0. Kalau a sama dengan 0, maka fungsi ini berubah menjadi fungsi linier. Nah, bentuk seperti itu ada beberapa macam. Ya, seandainya kita punya sebuah grafik fungsi kuadrat yang seperti ini. Nah, ini maka yang disebut titik puncak adalah titik pada saat dia kembali misalnya dari fungsi turun menjadi fungsi naik atau sebaliknya. Nah, ini disebut sebagai titik puncak minimum karena letak puncaknya berada di bawah. Nah, ada kemungkinan satu lagi, nah dikatakan seperti ini, adalah titik puncak maksimum. Di mana kalau sebuah titik itu pasti perpaduan antara X dan Y. Jadi kita punya titik puncak simbolnya adalah XP dan YP. Kemudian di nilai X ini disebut juga sebagai sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu maknanya adalah sebuah sumbu ataupun sebuah bentuk tegak yang dimana kalau kita buat dia sebuah garis lurus, maka membagi kurva kiri dan kanan sama besar, yaitu disebut sebagai sumbu simetri. Nah, nilai SP ini disebut sebagai sumbu simetri, sedangkan untuk nilai YP-nya sering disebut sebagai nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim terbagi dua, yaitu nilai ekstrim minimum, berarti kalau dia minimum maka kurva terbuka ke atas, sedangkan nilai ekstrim maksimum maka dia terbuka ke bawah. Nah, untuk sumbu simetri sendiri itu sudah pernah Ibu beritahukan, ini hanya pengingat saja min D per 2A. Ya, sedangkan YP itu adalah min D per 4A. Di mana D merupakan diskriminan yang konsepnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, untuk nilai Y itu ada cara lain. Nah, boleh juga dengan cara mensubstitusi nilai X ke Fx atau ke Y. Ya. Jadi ini boleh ada cara lain seandainya kalian tidak ingat rumus. Nah, kalau nilai minimum itu sering disebut sebagai nilai terendah, dan kalau nilai maksimum itu sering disebut sebagai nilai tertinggi. Karakteristik dari fungsi kuadrat, maka kita punya ada beberapa macam. Kemungkinan dari grafik, mungkin kemarin sudah Ibu jelaskan, tapi ada yang belum paham, kita bisa ingat kembali. Nah, ada 6 konsep. Nah, ini ada 3, kemudian seperti ini gambarnya, semua totalnya ada 6. Di mana bentuk parabolanya itu dari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau kurva terbuka ke atas, maka nilai a-nya bernilai positif, yaitu a lebih besar dari 0. Kalau dia terbuka ke bawah, maka nilainya negatif, yaitu a lebih kecil dari 0. Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai diskriminan, ketika dia tidak menyinggung atau belum berpotongan, maka nilai diskriminannya adalah lebih kecil dari 0. Kalau dia bersinggungan, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Ini namanya bersinggungan. Nah, kalau dia berpotongan, seperti dua gambar terakhir, itu nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Ya. Dimana tadi diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini disebut sebagai definite
definite positif. Kenapa disebut definite positif? Karena kurva selalu bernilai positif. Ketika kurva kita tarik ke atas, maka sampai tak terhingga nilai y-nya selalu bernilai positif. Berkebalikan dengan gambar yang bawah, ini kebalikannya yaitu definite negatif. Karena kalau kurva ditarik ke bawah langsung, maka nilai y-nya selalu bernilai negatif. Nah, untuk penentuan C-nya, untuk nilai C atau konstanta, maka ketika grafik berpotongan terhadap sumbu Y, ini ada berbagai macam, ada sumbu Y positif, maka nilai C lebih besar dari 0. Ketika negatif, maka nilai C lebih kecil daripada 0. Dan ketika dia berpotongan terhadap sumbu Y di titik 0, maka nilai C-nya sama dengan 0. Oke, kita bisa melihat soal-soal berikut. Nah, mungkin ini ada beberapa yang sudah dapat soalnya, yaitu di soal latihan, boleh dicek kembali. Pertanyaannya adalah nilai tertinggi dari fx sama dengan ax kuadrat tambah 4x tambah a adalah 3. Nah, makna nilai tertinggi itu merupakan nilai ekstrim, ya, nilai maksimum. Artinya, nilai 3 ini adalah nilai ekstrim, yaitu YP. Jadi, berapakah nilai YP-nya? Kalau kita mau cari YP sama dengan 3, maka kita harus cari dulu diskriminannya. Nah, kita bisa cari negatif. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A. Maka negatif B-nya, nah ini A, kemudian ini adalah B-nya, kemudian ini adalah C-nya. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali A per 4A sama dengan 3. 16 kurang 4A kuadrat per 4A sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian kita kali silang. 16 kurang 4A kuadrat sama dengan negatif 3 kali 4 berarti negatif 12, langsung saja. Terus A. Kemudian kita bawa ke ruas kanan, 4A kuadrat kurang 12A kurang 16 sama dengan 0. Ini kita bagi sama 4. Hasilnya menjadi A kuadrat kurang 3A kurang 4. Nah ini A kurang 4 dan A tambah 1. Maka A-nya adalah 4 atau nilai A sama dengan negatif 1. Ya. Nah, di sini kita harus cek kembali apakah kedua-duanya boleh. Nah, nilai A itu sendiri adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan syarat dari koefisien X kuadrat tidak boleh 0. Nah, ketika jawabannya bukan 0, maka kedua-duanya memenuhi dalam persyaratan, sehingga nilai A adalah negatif 1 dan 4. Nah, kebetulan di sini yang ada jawabannya hanya salah satu saja. Jawabannya adalah C. Kalau E salah, karena E kuncinya negatif 4 atau 1, sedangkan jawaban kita adalah 4 atau negatif 1. Oke, lanjut. Nah, ini sama jika fx sama dengan px kuadrat kurang p tambah 1x kurang 6 mencapai nilai tertinggi untuk x. Jadi ini mencapai nilai tertinggi untuk x, maka nilai x ini disebut sebagai xp, yaitu negatif 1. Min b per 2a sama dengan negatif 1. Min B ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, yang ini sebagai C-nya. Maka B-nya adalah negatif B tambah 1
per 2A sama dengan negatif 1. Ini negatif dikali negatif hilang. P tambah 1 sama dengan A-nya bernilai P ya. Ini substitusi langsung. Negatif 2P kali silang ya. Maka P tambah 2P sama dengan negatif 1. 3P sama dengan negatif 1. P sama dengan negatif 1 per 3, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, masih gampang. Nah, ini sudah ke karakteristik grafik. Nah, kita bisa lihat yang terbuka ke atas itu adalah A lebih besar dari 0. Jadi yang kita lihat terbuka ke atas A lebih besar dari 0, maka ini tidak mungkin jawabannya. Ini juga tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Oke. Kemudian kita lihat sebelum ke B, kita lihat yang C dulu. C lebih besar 0. Arti C lebih besar 0 adalah ketika dia berpotongan terhadap sumbu Y positif. Ini superpotongan terhadap sumbu Y positif. Oke, benar. Ini juga benar. Arti kedua-duanya masih. Kita lihat B kuadrat kurang 4AC. Ini nilai diskriminan lebih besar 0. Arti lebih besar 0 adalah dia berpotongan. Ini berpotongan. Ini juga kedua-duanya berpotongan. Maka penentu lain kita harus tentukan dari nilai B. Nah, untuk nilai B ini, cara menentukan ini seandainya untuk hari ini, setelah memahami karakteristik fungsi kuadrat dan juga soal-soal yang Ibu berikan 4 soal, boleh disalin di buku catatannya secara rapi. Maka Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.